Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus kepada Anda semua. Sekarang kita akan membahas topik yang baru, yaitu kristalisasi kitab Ayub, dan akan dilanjutkan dengan Amsal dan Pengkhotbah. Mari kita lihat sekarang adalah kristalisasi kitab Ayub. Di dalam berita 1 dengan judul Pertanyaan yang besar di dalam kitab Ayub dan jawaban yang besar. Kita melihat kitab Ayub adalah ditulis oleh Ayub, dan kitab ini adalah kitab yang kuno karena penghidupan Ayub itu dikatakan ada yang dipercayai kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, dan ini terlihat di dalam penghidupan Ayub yang sederhana. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kitab Ayub juga cukup sederhana karena berisi tentang bagaimana penghidupan Ayub yang beribadah kepada Allah, lalu bagaimana Ayub mengalami penderitaan, pencobaan atas seizin Allah. Lalu datanglah ketiga temannya yang berdebat dengan Ayub, dan ini diperlihatkan dalam pasal yang cukup panjang. Sampai juga ada teman Ayub yang namanya Elihu, juga ikut memberikan pendapat kepada Ayub. Sampai pada puncaknya Allah sendiri yang berbicara kepada Ayub. Dan akhirnya Ayub mengalami pengubahan di dalam hidupnya. Mari kita melihat beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama, pertanyaan yang besar di dalam kitab Ayub. Di dalam kitab Ayub kita diperlihatkan ada dua pertanyaan yang besar. Mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu di dalam Ayub pasal 10 ayat 2 dan 13. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku, tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Pertanyaan besar yang pertama adalah apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Dari kita membaca kitab Ayub, kita akan diberi satu pertanyaan. Pertanyaan besar yang pertama, apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Kita tahu dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam pasal 2 ayat 7, manusia dijadikan oleh Allah dengan dari debu tanah yang membentuk tubuh, lalu nafas dari Allah yang membentuk roh manusia, dan pertemuan nafas Allah dan tubuh manusia ini, maka manusia menjadi jiwa yang hidup. Lalu di ayat 16-17, Allah menempatkan manusia di Taman Eden, khususnya di depan pohon kehidupan, dengan satu maksud, supaya manusia menerima Allah dengan memakan buah dari pohon kehidupan. Pertanyaan besar yang kedua adalah, apakah tujuan Allah dalam menanggulangi umat pilihan? Dalam hal ini, Ayub mengalami penanggulangan, penderitaan atas seizin Allah. Tapi kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 3 ayat 1, Ayub malah mengutuki hari kelahirannya. Di sisi lain, di dalam Ayub pasal 5 ayat 17, itu dikatakan bahwa jangan menganggap enteng semua didikan dan ajaran Allah. Jangan kita menolak didikan dan ajaran Allah. Dan ini ditegaskan kembali di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 5. Di dalam hal ini, Ayub tidak menemukan alasan perlakuan Allah kepadanya. Tetapi ia percaya pasti ada alasan tersembunyi dalam hati Allah yang adalah rahasia zaman. Jadi saudara-saudari, di saat itu memang Ayub belum bisa menemukan jawaban. Tetapi paling tidak dia bisa merasakan bagaimana campur tangan Allah
Sampai pada akhirnya Ayub juga akan dipulihkan. Maka di dalam Efesus pasal 3:9 ini adalah satu rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Kita lihat di dalam bagian yang kedua, jawaban yang besar dari pertanyaan besar ini. Karena ini adalah pertanyaan yang besar, maka memerlukan jawaban yang besar, jawaban yang utama, ya. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 9 dan 19. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudari, jawaban yang besar dari pertanyaan besar ini yang pasti ditemukan di dalam Perjanjian Baru. Kita melihat maksud kekal Allah adalah ingin menyalurkan dirinya ke dalam umat pilihannya untuk menjadi hayat dan sifat mereka dan menjadikan mereka satu organisme, tubuh Kristus, satu manusia baru bagi kepenuhan dan ekspresi Allah sampai rampung Yerusalem baru. Ternyata apakah jawaban atas pertanyaan apakah tujuan Allah menciptakan manusia adalah Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Lalu jawaban yang besar terhadap pertanyaan untuk tujuan apakah Allah menanggulangi umat pilihannya juga sama, yaitu Allah ingin menyalurkan dirinya menjadi hayat dan sifat di dalam umat pilihannya sehingga mereka bisa menjadi satu organisme, satu tubuh Kristus, satu manusia baru bagi kepenuhan dan ekspresi Allah sampai rampung Yerusalem. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23 ini mengacu bagaimana Kristus yang bangkit naik, dia menjadi sang kepala dan memenuhi di dalam kepenuhannya kepada gereja sebagai tubuhnya. Sehingga Kristus bisa memenuhi semua dan di dalam segala sesuatu. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 juga dikatakan bagaimana Allah berdaulat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikannya ini apa? Talent adalah supaya kita diserupakan dengan putra sulungnya, yaitu kita mengalami pembenaran sampai kita mengalami kemuliaannya. Saudara-saudari, ini adalah jawaban yang besar. Apa yang kita alami juga sama. Hari ini, apa tujuan Allah atas keberadaan kita? Apa tujuan Allah kalau Anda dan saya mengalami penanggulangan demi penanggulangan? Jawabannya hanya satu, yang utama, yaitu Allah ingin menggarapkan dirinya ke dalam kita semua. Ayub dan teman-temannya berpikir bahwa penderitaannya adalah penghakiman Allah. Tetapi sebenarnya supaya Ayub mendapatkan Allah lebih banyak. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Ayub di awalnya, bagaimana atas seizin Allah, Ayub mengalami penderitaan. Ya, pertama, semua hartanya habis, termasuk anak-anaknya dibunuh. Yang kedua, di dalam dirinya sendiri, ya, mengalami satu penyakit yang hebat, ya, sehingga Ayub bagaimana dia merasakan ini adalah satu penghakiman Allah. Teman-temannya juga menyalahkan Ayub. Mungkin Ayub melakukan satu kesalahan di hadapan Allah. Tetapi semuanya ini adalah satu hal yang tersembunyi. Karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya bagaimana Ayub mengalami penanggulangan adalah supaya Ayub mendapatkan Allah lebih banyak. Dalam hal ini bukan Ayub melakukan satu dosa, satu kejahatan. Justru Ayub ini menjauhi segala kejahatan. Namun apa yang menjadi maksud Allah? Bukan karena Ayub melakukan satu kejahatan. Sehingga Ayub harus ditanggulangi. Tapi supaya Ayub mendapatkan Allah lebih banyak. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 adalah bagaimana manusia lahiriah kita semakin lama akan semakin merosot. Tapi manusia batiniah kita harus diperbarui dari kesehari demi sehari. Lalu ayat 17-18 adalah bagaimana penderitaan yang kita alami
harus mengukir satu kemuliaan yang akan datang. Karena yang kemuliaan yang tidak kelihatan ini memiliki nilai yang kekal. Karena yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan ini memiliki nilai yang kekal. Saudara-saudari, kita melihat Ayub perlu melewati satu masa penderitaan supaya ia bisa menjadi persona yang lain, yaitu manusia baru untuk menggenapkan ekonomi Allah bagi ekspresi Allah. Kita melihat di dalam Ayub awal ya, di dalam awal pasal kitab Ayub, itu bagaimana Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, ya, dan takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kalau kita bandingkan dengan Ayub pasal 42, bagaimana yang Ayub, dia menyadari dirinya itu adalah debu dan abu. Dirinya itu bukan apa-apa. Yang dia sadari hanyalah Allah, bukan perbuatannya yang baik. Maka kita bisa melihat bagaimana penggarapan Allah adalah supaya Allah mendapatkan satu persona, yaitu satu manusia baru untuk menggenapkan ekonomi Allah. Jadi saudara-saudari, kita melihat bahwa Allah menanggulangi adalah supaya Allah bisa membentuk satu manusia baru. Sewaktu kita membaca Alkitab, kita harus berfokus kepada ekonomi Allah. Penyaluran diri Allah. Sehingga kita dapat menampung Allah, mengekspresikan Allah. Saudara-saudari, di dalam membaca kitab Ayub, kita harus memiliki fokus ini. Yaitu kita harus mengenal ekonomi Allah. Bagaimana Allah menanggulangi Ayub adalah Allah ingin menggarapkan dirinya ke atas diri Ayub. Ya, dan sama seperti kita juga, bahwa Allah juga berperkara di dalam kita, menanggulangi kita dalam setiap peristiwa. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Ada hikmat Allah, ada rencana Allah. Dan rencana Allah ini adalah Allah ingin menggarapkan dirinya ke dalam diri Anda dan saya. Di dalam Yohanes pasal 10b dikatakan Tuhan datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Dan di dalam Matius pasal 25 kita melihat bagaimana gadis yang bijaksana memiliki persediaan di dalam buli-buli minyak. Itu adalah gadis ini telah membayar harga. Dia mungkin mengalami satu penanggulangan, membayar harga. Tapi hasilnya adalah mendapatkan diri Allah, mendapatkan minyak ekstra. Sehingga mereka 5 gadis yang bijaksana bersyarat untuk menyongsong mempelai laki-laki. Dan di dalam Matius pasal 53, Tuhan sendiri mengatakan, berbahagialah mereka yang miskin di dalam roh, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Miskin di dalam roh adalah kita mau menuang diri kita. Kita mau menerima penggarapan Allah, sehingga kita mendapatkan diri Allah lebih banyak. Selanjutnya kita melihat masalah mendasar Ayub dan penderitaan yang dialaminya. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Di dalam Ayub pasal 6 ayat 30, apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? 2 ayat ini menunjukkan bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang hebat. Tetapi di dalam hal ini, Ayub masih bertanya-tanya, apakah maksud Tuhan mengizinkan semua penderitaan ini terjadi di atas dirinya. Mari kita melihat, Ayub adalah seorang yang membenarkan diri, puas diri, sempurna, tulus, jujur. Namun dia tidak menyadari sebenarnya adalah seorang yang kasihan di hadapan Allah. Seorang yang demikian, Allah mengizinkan dia mengalami penderitaan. Di dalam Ayub pasal 6 ayat 30 dan ayat-ayat selanjutnya, ya, kita bisa melihat bagaimana Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan. Supaya Ayub menyadari, supaya Ayub tidak puas diri. Tidak merasa dirinya karena sudah beribadah, menjauhi kejahatan, mempersembahkan kurban tiap pagi bagi anak-anaknya. Lalu merasa puas diri. Tidak demikian. Ya, di hadapan Allah, Ayub ini tahu banyak adalah satu bejana yang masih kosong. Perlu satu perkara yang besar, yaitu Ayub bagaimana menampung diri Allah.
Memang Ayub sudah mempersembahkan kurban, tapi hasilnya haruslah Ayub mendapatkan diri Allah. Dan untuk membukakan perkara ini, maka Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan. Saudara-saudari, di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 16 sampai 18, juga ada satu terang bagaimana keadaan gereja di Laodikia yang suam-suam kuku. Karena merasa dirinya kaya, namun sebenarnya adalah miskin, malang, melarat, buta, telanjang. Maka firman Tuhan mengatakan dia harus membeli emas ya yang berharga, yang sudah dimurnikan oleh api. Harus membeli pakaian, juga membeli salep mata. Ini apa saudara-saudari? Ini adalah mau membayar harga, mau mengalami penanggulangan sehingga tidak puas diri. Kita harus menyadari bahwa diri kita adalah yang kasihan. Di dalam hal ini kita sangat berharap kepada anugerah Allah. Kita sangat berharap kepada diri Allah sendiri. Inilah keperluan Ayub, juga keperluan kita bersama. Allah ingin Ayub mengenal dirinya adalah manusia lama dan perlu dirobohkan. Ini seperti satu pohon yang besar ya, pohon manusia lama dengan segala kebaikan, kejujuran, integritasnya. Tapi di hadapan Allah ini perlu dirobohkan agar terbentuk manusia baru, manusia Allah. Ya, saya katakan di sini God man, bukan good man. Ayub adalah good man, tapi Allah menghendaki Ayub menjadi God man, yaitu dengan hayat Allah sendiri. Memang di dalam perjanjian lama tidak memiliki esensi hayat Allah di dalam mereka. Tapi paling tidak Anda dan saya telah diberikan satu visi bahwa kita bersyukur di dalam sebagai umat perjanjian baru. Kita hari ini memiliki Allah di dalam kita. Kita memiliki hayat Allah. Sehingga di dalam Galatia pasal 2:20 Rasul Paulus mengatakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Aku telah mati, namun aku hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, ini juga pengalaman Rasul Paulus. Saat itu ada duri yang ditanam dalam dirinya, dan dia sudah berseru supaya Tuhan mencabut duri ini. Tapi Tuhan tidak mencabut. Jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku kamu pakai. Justru di dalam kelemahanmu kamu menjadi kuat. Saudara-saudari, inilah rahasia kita di dalam kehidupan Kristiani kita. Adalah kita mendapatkan diri Allah sebagai hayat kita. Untuk ini kita harus membayar harga dengan segala penanggulangan yang Allah izinkan. Baik kecil maupun besar atas diri kita semua. Tujuan penderitaan yang dialami anak-anak Allah adalah agar mereka mendapatkan Allah sampai tingkat yang paling penuh. Mengalami Allah yang hidup dan bangkit. Saudara, ada satu buku dengan judul Allah yang hidup dan yang bangkit. Itu menunjuk pada Allah yang hidup adalah Allah yang berdaulat. Allah yang mengatur. Namun belum sampai bagaimana Allah menjadi hayat di dalam kita. Baru dikatakan Allah yang bangkit. Ini mengacu pada Allah yang melalui proses menjadi manusia Yesus Kristus. Melalui mati, bangkit, menjadi roh pemberi hayat. Dan masuk ke dalam setiap orang yang percaya. Menjadi satu dengan dia. Maka kita bisa mengalami, baik kita mengalami penderitaan. Itu tujuannya adalah supaya kita mendapatkan hayat Allah. Inilah kita mengalami Allah yang hidup. Dan terlebih kita mengalami Allah yang bangkit. Saudara-saudari, inilah yang kita dapatkan sampai pada satu tingkat yang paling penuh, yaitu kita mendapatkan diri Allah setiap kali kita mengalami segala sesuatu penanggulangan yang diizinkan oleh Allah. Pergerakan Allah Tritunggal di dalam ekonominya bagi kita hari ini sepenuhnya di dalam roh perbauran. Mari kita lihat Ayub pasal 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Ya, di sini ada roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa. Berarti ini ada satu kesatuan ya, satu kerjasama untuk memberi kepadanya pengertian. 1 Korintus 6 ayat 17, tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Amin. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan
menjadi satu roh dengan Dia. Saudara-saudari, kita melihat di dalam kehidupan Kristiani kita, kita harus hidup dan dipimpin oleh roh perbauran. Menjamah roh ilahi di dalam roh kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus yang mengatakan, kalau kita ini hidup oleh roh, baiklah kita ini dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh menunjukkan bagaimana hidup kita berdasarkan kepada roh perbauran. Begitu kita kembali ke dalam roh perbauran, maka kita akan dipimpin oleh roh. Pimpinan roh dalam hal ini adalah di dalam penghidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dijamah oleh Tuhan. Sehingga banyak perkara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka Tuhan segera berbicara di dalam kita. Pun juga pimpinan ini mengarah kepada maksud hati Allah. Kepada pimpinan Allah hari ini kepada kita semua. Bagaimana kita diarahkan untuk menggenapkan ekonominya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 16 dikatakan bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka saudara-saudari di dalam perjanjian baru, penghidupan Kristiani kita tidak sendirian. Kita bersama dengan Allah menjadi satu roh dengan Dia. Sehingga menghadapi semua penanggulangan, kita mendapatkan lebih banyak hayat Allah. Sama seperti Ayub mengalami penanggulangan agar ia mendapatkan Allah, demikian juga kita mengalami proses yang sama agar disusun oleh Allah. Saudara-saudari, ada satu ilustrasi. Besi stainless ya, kalau masih mentah, itu dijual dengan satuan per kilogram. Tetapi kalau sudah diproses sampai kecil menjadi jarum jam tangan, maka harganya bukan dijual per kilo, tapi per satuan. Dan nilainya sangat mahal. Saudara-saudari, mengapa? Karena stainless ini sudah mengalami proses yang rumit. Satu pekerjaan semakin rumit, maka nilai yang di dalamnya akan semakin mahal. Saudara-saudari, Ayub mengalami penderitaan. Ini bukan karena Ayub karena dosa, tapi supaya nilai Ayub di hadapan Allah adalah nilai manusia baru. Demikian juga kita hari ini mengalami setiap hal, setiap perkara. Bagi kita anak-anak Allah, tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya sudah ditakar oleh Allah. Dan tujuannya adalah supaya kita memiliki nilai di hadapan Allah. Nilai ini bukan nilai manusia lama. Nilai ini adalah manusia baru. Nilai hayat Allah, nilai yang kekal. Karena itulah saudara-saudari, jangan kita menggerutu, merasa susah dengan apa yang kita derita. Kita harus kembali ke dalam roh. Kita harus menikmati diri Tuhan. Hari demi hari kita masih perlu penanggulangan diri. Pembaruan pikiran, kasih yang membara, tekad yang ditundukkan kepada kekepalaan Kristus. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 8 juga bagaimana kita perlu memiliki hati yang murni supaya kita dapat melihat Allah. Dikatakan hati yang murni, yang khusus, yang tulus. Ini mengacu bagaimana jiwa kita, pikiran kita perlu diperbarui. Bagaimana dengan emosi kita, saudara-saudari, supaya kasih kita ini makin membara di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan sebagai yang terutama. Dan juga bagaimana tekad kita ditundukkan. Kita tidak lagi semau diri, tapi kita belajar ditundukkan menurut firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kita hanya mengatakan ya dan amin. Ya, di dalam Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23, di sana ada 4 macam tanah. Anda tentunya menginginkan tanah yang baik. Tapi tanah yang baik adalah tanah yang mau digemburkan. Tanah yang mau disingkirkan semua batu-batu dan semak duri. Ini adalah perkara yang alamiah, tipu daya kekayaan dunia. Semua harus disingkirkan. Ini yang membuat kita semua semakin lebih banyak mendapatkan diri Allah. Karena itu saudara-saudari, semua penanggulangan yang kita alami adalah agar kita dapat melihat Allah, disusun oleh Allah dengan melatih roh perbauran kita. Maka kita tidak lagi bersandar pada diri, tetapi kepada anugerah Allah, hingga Allah mendapatkan hasrat hatinya atas manusia. Saudara-saudari, kita melihat akhir hidup Ayub, bagaimana dia juga mengalami pengubahan. Anda dan saya juga mengalami pengubahan. Ya, pengubahan kita adalah dari roh yang dilahir ulangkan,
Dan dengan melatih roh perbauran ini, maka kita akan mendapatkan diri Allah lebih banyak yang akan mengubah jiwa kita. Dan sampai akhirnya mengubah tubuh kita mulia sama seperti Kristus Sang Mulia itu. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7, yaitu bagaimana kita harus berlatih di dalam ibadah kita. Dan 2 Korintus pasal 12 ayat 9 juga kita mengalami berdasarkan anugerah Allah, Anda dan saya semakin bertumbuh di dalam Dia, semakin diserupakan dan semakin dimuliakan sama seperti Kristus. Semoga berita pertama ini menjadi kekuatan bagi Anda dan saya, bagaimana kita mengalami semua hal penanggulangan adalah supaya kita mendapatkan diri Allah terekspresi penuh melalui kehidupan kita semua. Tuhan merahmati kita. Amin.